Bahasa C adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Dulu dirancang oleh Dennis M. Bridge di Bell Laboratories pada tahun 1972. Oke. Kemudian pada tahun 1989 bahasa C itu distandarisasi menjadi ANSI, ya, bahasa ANSI C biasanya yang kita kenal. Lanjutkan. Nah, contoh pemrogramannya adalah seperti ini. Yang pertama ada include stdio.h, kemudian ada void main, ya, kemudian adalah di sini adalah printf. Printf itu untuk output printf, halo selamat belajar bahasa C. Ini adalah struktur dasar dari sebuah pemrograman bahasa C. Oke, bahasa C itu adalah bahasa yang terstruktur karena strukturnya mempunyai fungsi, ya. Untuk mempelajari ini, yang pertama itu kita harus mempunyai crash include. Crash include itu adalah preprocessor directive. Fungsi-fungsi yang kita gunakan, ya, semua diletakkan dalam sebuah library atau file pustaka. Nah, nanti file library ini kita gunakan menggunakan crash include. Kemudian ada namanya fungsi main. Fungsi main itu adalah fungsi utama dari sebuah program C. Jadi kalau program tidak ada fungsi main, maka program tidak dapat dieksekusi. Oke, contoh struktur bahasa C, ya. Struktur bahasa C ada dua, ya. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa program C ini minimal harus memiliki fungsi main. Tanpa fungsi main, program C ini tidak dapat dieksekusi, tapi masih bisa dikompil. Yang pertama, dia menggunakan void main, ya, statement. Yang kedua menggunakan integer main, ya, statement. Dia harus menggunakan return 0, ya, ada dua. Sebenarnya sama saja. Yang mana lebih enak digunakan, yaitu yang kita gunakan. Preprocessor directive ini adalah crash include, ya. Jadi crash include stdio.h ini kita masukkan di sini, ya. Statement itu adalah programnya, ya. Kita lanjutkan. Contohnya program C, crash include stdio.h integer main, ya. Jikalau kita gunakan integer main, maka di bawah kita harus menggunakan return 0. Kemudian di sini ada integer A, B, C. Kemudian ini program statementnya, ini statementnya, dan sampai terakhir. Kalau kita berdasarkan flowchart, start atau mulai, kemudian masuk ke inisialisasi, dia inisialisasi A, B, C. Kemudian ada inputnya ada scanf di sini, blok inputnya sampai scanf di sini. Kemudian di sini ada prosesnya, C sama dengan A plus B. Kemudian adalah outputnya, printf sama dengan, ya, %D plus %D sama dengan %D, ya. Ini A ini nanti masuk sini, B masuk sini, dan C masuk sini. Nah, ini adalah prosesnya, ya. Kemudian ini adalah hanya untuk menampilkan saja atau outputnya. Ya, prosesnya adalah C sama dengan A plus B. Jadi yang mau di outputkan atau mau dikeluarkan adalah nanti bertulis C itu berapa, maaf, A itu berapa. A jika 5 dia akan keluar 5. Kemudian plus ini nanti akan keluar. B ini jika bernilai 2 dia akan keluar. Dan C 5 2, kalau 52 berarti C-nya adalah 7. C di sini nanti akan keluar. Gitu. Kemudian di sini return 0. Return 0 kenapa digunakan? Karena di sini menggunakan integer. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada yang menggunakan void main, ada yang menggunakan integer main. Kalau integer menggunakan return. Keterangan. Di sini deklarasi variabel, yang disebut deklarasi variabel ini di integer A, B, dan C itu disebut deklarasi variabel. Ukurannya adalah, kalau integer adalah 2 byte atau 16 bit. Ya, seperti kita belajar di teknik digital, ya. 1 byte itu adalah 8 bit. Kalau 16 bit itu adalah 2 byte. Variabel integer A, integer B, dan integer C itu adalah namanya variabel. Variabel A, variabel B, variabel C dengan ukuran 2 byte.
karena kita pesannya adalah integer, maka integer itu bernilai 2 byte. Berapa 2 byte? Ya, 2 byte 16 bit. Ya. Jadi kalau kita ukur ya dengan menggunakan kalkulator 16 bit ya. Ya betul. 2 eksponen 16. Jadi dia dapat menampung bilangan hingga 65.536. 65.536. Jadi kalau kita punya uang 100, kita masukkan ke sini 100.000, dia tidak dapat masuk. Kita punya misalkan bilangan 100.000, dia tidak dapat masuk. Karena kenapa? Karena maksimum integer ini adalah 65.536. Ya, printf itu digunakan untuk komputer ini ya, supaya mengirimkan ya enter the first value ke layar. Kemudian scanf digunakan untuk membuat program menanti masukan dari pemakai melalui keyboard. Jadi kalau kita ketikkan 20 dengan scanf ini 20 nanti masuk ke A, 20 masuk ke A. Misalnya 30, ya 30 masuk ke A. Kemudian enter the second value, ini akan tampil di layar ya. Kemudian scanf B ini digunakan untuk menampung nilai yang kita masukkan. Misalnya 30. Setelah itu proses C sama dengan A plus B. Oke, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan mencoba program ini ke dalam Pels. Start new project. Kita gunakan ini latihan 1. Oke, setelah itu new file, source, ya. Nah, di sini satu. Nah, seperti ini ya. Oke, masih yang pertama ketik crash include ya stdio.h ya. Ini adalah preprosesor tadi ya. Jadi setiap program itu, setiap program C harus menyertakan include integer main ya, tutup buka kurung tutup. Kemudian di sini integer A, B, C ya. Dan printf di sini masukkan bilangan A itu ya. Scanf di sini %d ya. Nah, kemudian variabel yang akan kita masukkan, misalnya di sini pakai dan A ya, harus menggunakan dan. Karena kenapa? Nah, ini adalah sebuah pointer. Nanti dijelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ini B. Oke, kemudian C sama dengan A plus B. Kemudian ini copy lagi ke sini, kasih titik koma. Nah, di sini adalah %d. %d nanti mewakili A plus %d sama dengan %d itu mewakili C ya. Di sini A untuk mewakili yang pertama, B, kemudian C. Selesai. Tutup. Oke. Ada kesalahan. Error. Scanf. Oke, scanf 2. Oke, jika berhasil. Sini 2, 5, oke 7 seperti itu. Oke, sudah selesai 1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, di sini beberapa statement adalah yang kita pelajari nanti adalah statement kosong, statement ungkapan, statement kendali, dan statement jamak. Kosong itu digunakan memberi jarak atau delay ya. Contoh seperti ini. Namun statement tidak ada yang dilakukan,
Dia digunakan untuk memberi jarak atau memberi waktu. Ungkapan, statement ungkapan, ya, digunakan untuk ungkapan ya. Contoh scan F luas sama dengan A kali B yang seperti kita lakukan semua itu adalah statement ungkapan. Statement kendali, kita di sini menggunakan if, case, for, while, do while, go, to, break, dan continue adalah statement kendali. Statement jamak itu jika kita menggunakan blok seperti ini ditambah kurung kurawal atas kurung kurawal menjadi statement jamak ya. Yang pertama statement kosong ini ya digunakan untuk memberi jarak atau delay. Statement ungkapan, statement ini seperti statement biasa yang kita lakukan, kita ngetik seperti biasa. Statement kendali, nah di sini statement kendali itu ada if, case, which ya. Dia di sini ada if-an, ada jika ini maka, jika ini atau maka, kemudian ada for digunakan untuk mengulang ya, while gitu. Itu adalah statement kendali. Statement jamak cukup dengan menambahkan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini nanti kita belajar di fungsi ya. Contoh fungsi adalah seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah,